Bismillahirrahmanirrahim. Qadiriyatuhu ta'ala biqudratin zaidatin ala dzatih. Keqadiriyahannya Allah. Berarti kan karena Allah ini mencipta dengan ilat mustahil, mencipta dengan tabiat mustahil, maka mencipta dengan qudrah. Dalam pengertian sah Allah itu disebut qadir. Bukan ilat, bukan tabiat. Nah sekarang kita masuk, qadirnya ini bidzatihi atau bimaknan zaidah. Bisifatin zaidatin. Kita harus ditetapkan tuh. Supaya kita menyalahi Mu'tazilah. Tidak sama dengan Mu'tazilah. Keqadiriyahannya Allah itu dengan kudroh yang zaidah ala dzatih. Dengan kudroh yang mana kudroh itu bukan zatnya Allah begitulah. Supaya enak. Yang mana kudroh Allah itu bukan zatnya. Qauluhu biqudratin, perkataan matan biqudratin, hadal majruru yata'allaqu biqaulihi qadiron. Majrur ini ta'alluq dengan qadiron. Wa hadza itsbatun lil matlab tsani, dan ini adalah isbat bagi matlab yang kedua, bagi objek tauhid kita yang kedua. Apa itu? Wa huwa kaunu qadiriyatihi ta'ala biqudratin zaidatin 'ala dzat. Yaitu keqadirannya Allah taala itu dengan kudroh. Berarti kita harus mengatakan bahwa Allah itu qadir dan Allah punya kudroh begitu. Ya. Atau kita katakan Allah itu qadir karena Allah punya sifat kudroh. Jangan mengatakan Allah itu qadir karena zatnya. Dalam pengertian bukan karena sifat kudroh. Jangan mengatakan seperti itu. La kama taquluhul Mu'tazilah itu bukan sebagaimana mengatakan Mu'tazilah min nafyil qudrati, dengan menafikan kudroh. Kita nih, apakah Allah itu qadir? Qadir. Berarti Allah punya sifat kudroh dong. Iya, tuh gitu kita mah. Mu'tazilah, Allah qadir enggak? Qadir. Apakah Allah menciptakan alam dengan ilat? Mu'tazilah tuh, bukan. Apakah Allah menciptakan alam karena tabiat? Bukan. Kenapa Allah menciptakan alam? Karena Allah qadir. Berarti Allah punya sifat kudroh dong. Enggak, nah itu Mu'tazilah mah. Jangan mengatakan seperti Mu'tazilah. Wa qadiriyatuhu ta'ala indahum innama hiya bidzatihi jalla wa azza. Dan keqadiriyahannya Allah taala menurut Mu'tazilah itu hanya karena zatnya Allah. La biqudratin zaidatin ala dzatih, bukan karena kudroh zaidah atas zatnya. Wala yakhfa fasadu hadzal madhhabi, dan sudah tidak samar lagi rusaknya madhab ini. Madhab apa? Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Allah qadir bidzatihi. Bidzatihi dalam pengertian tidak memiliki sifat kudroh. Tidak memiliki sifat kudroh. Jangan pakai tambahan-tambahan lah itu. Nah, itu sifat apa? Yang itu tambahan atas, jangan. Itu nanti ngasih waham. Wala yakhfa fasadu hadzal madhhabi fa inna qadiron la qudrata lahu la yuqalu. Karena qadir tanpa kudroh itu tidak bisa ditasdik. Bisa dipahami enggak? Bisa dipahami. Ya. Qadir tanpa kudroh, iya. Dipaham bisa. Saya paham maksud kamu. Iya, qadir tanpa kudroh. Tapi apakah bisa ditasdik? Tidak bisa ditasdik, la yuqal. Di annal qudrata imma syartun fi kaunil qadiri qadiron aw illatun lahu. Nah, sekarang kita membahas taklilnya. Kenapa qadir tanpa kudroh tidak bisa? Ya. Qadir tanpa kudroh tidak bisa. Li annal qudrata, karena kudroh itu imma syartun fi kaunil qadiri qadiron, imma dia jadi syarat bagi qadir menjadi qadir, atau illat bagi qadir menjadi qadir, au madlulun lahu, atau madlul bagi qadir menjadi qadir, au juz'un min hakikatihi, atau bagian dari hakikatnya qadir. Jadi ada berapa kemungkinan nih? 4. Ada 4 kemungkinan. Ustadz teh ganteng tapi teboga ganteng. Hah?
Kata siapa itu? Dirinya rek ngomong naon sih. Ya, kalau gampangnya mah, ya kalau misalkan gampangnya mah kita ini mah bagian ya. Ustadnya pinter tapi teboga otak. Itu gimana sih? Kalau kita mah. Kita pahami dulu kalau kita langsung ke sini saja dulu ya. Nanti kita kasih contoh nih. Kan kudroh itu, kudroh ya, hubungan antara kudroh dengan qadir. Dengan qadir. Kudroh ini jadi apa sih buat qadir? Ima, dia syarat. Ini kemungkinan pertama nih. Ima syartun. Ima syartun. Jadi kalau tidak ada kudroh, tidak akan ada qadir. Ima syartun. Yang kedua ima ilat. Ima ilat. Yang ketiga madlul. Ima madlul. Madlul itu yang ditunjukkan oleh qadir tuh. Yang keempat juz'un. Ima juz'un. Juz'un minhu. Kenapa 4 kesimpulan ini bisa terjadi? Karena kita lihat mana qadir. Apa qadir itu? Qadir itu dzu qudratin, yang memiliki kudroh. Kalau memiliki kudroh, apakah kudroh ini sebagai syarat? Apakah kudroh ini sebagai ilat? Apakah kudroh ini sebagai madlul? Atau kudroh ini bagian dari qadir? Kan itu memiliki. Paham ya? Nah, wa ala jami'i hadhihi taqadir yastahilu ayya aral qadiru anil kudroh. Dan atas semua kira-kira ini, maka mustahil bisa difaham qadir itu kosong dari kudroh. Paham? Nah, kalau jadi syartun berarti dia apa? Kudrohnya di luar. Tapi ada hubungannya. Ya, dzu qudratin. Kalau dia jadi ilat, tetap. Kalau dia jadi madlul itu kita lihat kepada qadir. Oh, qadir itu kan dzu qudratin, berarti ada kudroh. Dia jadi madlul. Kalau jadi juzu, jadi bagian, ya jadi bagiannya. Otak jadi bagian pinter gitu. Jadi bagian jelema nu pinter. Itu juz'un. Hadza kulluhu. Jadi apakah bisa sekarang qadir tanpa kudroh dengan lepas semua ini? Tidak bisa. Tidak bisa. Hadza kulluhu in qulna bi thubutil ahwal. Ini semuanya apabila kita sedari awal sudah mengatakan tentang subutul ahwal. Karena qadir itu kan hal bagi qadir. Qadir itu kan fa'ilnya. Qadir itu sebagai apa? Sebagai hal. Bagi sang qadir itu. Jadi hal. Bagi zat itu. Wa annal qadiriyata halun sabitatun taqumu bidzat. Dan apabila kita mengatakan sedari awal bahwa qadiriyah, kekodiran itu adalah hal yang tetap yang ada pada zat. Jadi keempat ini apabila kita mengatakan bahwa qadir ini hal ya bagi zat itu. Paham kan ya? Iya kan? Ini sebetulnya hubungannya ta'aluk. Ini ta'aluk. Jadi qadir itu kan begini, qadir itu kan dia sebutan. Kita bahas aja langsung ya. Qadir ini kan sebutan bagi Allah nih. Allah itu kan qadir. Nah, Allah qadir itu berarti Allah ada ta'aluk dengan kudroh. Ta'aluknya itu kudroh sebagai syartun bagi qadir, sebagai ilat bagi qadir, sebagai madlul bagi qadir, atau sebagai juz'un dari qadir. Ya, ini bukan untuk menyebutkan mana yang bagi Allah, bukan. Tapi untuk mengatakan bahwa tidak mungkin tidak ada ta'aluk antara Allah dengan kudroh begitu. Paham?
Karena itu kudrotin. Itu pun kalau kita mengatakan bahwa qadir ini adalah hal bagi zatnya. Paham? Apabila kita mengatakan bahwa qadir ini bukan hal, bagaimana? Wa amma in qulna binafil ahwali kama huwa madhhabu syekh. Apabila kita mengatakan ahwal ini manfi sebagaimana dikatakan oleh sang guru besar Al-Imam Asy'ari. Sang guru besar itu masih suka didebat ya sama ulama-ulama yang di bawahnya itu. Fala makna lil qadiriyah illa qiyamul qudrah bil mahal. Maka tidak ada makna bagi kekodiran kecuali apa? Tetapnya kudroh pada mahal. Sudah saja, nggak ada hal di situ. Fa burhanu itsbati kaunihi ta'ala qadiron huwa bi ainihi burhanu itsbatil qudrati lahu ta'ala. Maka burhan atau hujjah menetapkan kaunuhu qadiron, Allah itu qadir, itu ainuhu adalah dalil menetapkan adanya kudroh bagi Allah Ta'ala. Paham sampai sini? Paham ya? Qauluhu ghairi muttahidatin bidzati, yang mana itu tidak ittihad, bukan ainu dzati begitu. Kudroh itu bukan ain zat. Bukan ain zat kudroh itu. Fa bin nasbi ala takdisna. Wa makna ittihadil qudrati bidzati, berarti sekarang ini dulu. Apakah kamu mentasdik bahwa kudroh itu bukan zatnya? Mentasdik kan? Nah, karena tadi dalilnya tuh. Karena kalau tidak ditasdik berarti qadir tanpa kudroh. Sedangkan qadir itu kudrotin. Sedangkan kudroh nanti salah satu dari antara empat ini. Bagaimana cara keluarnya? Itu kalau kita mengatakan qadir adalah hal. Kalau kita mengatakan qadir bukan hal berarti subutu. Ya qadir itu apa? Qadir itu subutul kudroh. Masa subutul kudroh tanpa kudroh? Ya kan? Yang mana kudrohnya ini bukan zatnya. Sekarang kamu mentasdik tidak bahwa kudroh ini bukan zat. Mentasdik kan? Nah, atas jalan manapun begitu, mau dengan jalan hal, mau dengan jalan menafikan hal. Apa maksudnya kamu itu mengatakan bahwa kudroh itu bukan zatnya? Apa maksudnya? Maksudnya itu antakuna ma'hu syai'an wahidan, bahwa kudroh itu zat itu sendiri. Jadi maknanya sama. Ini maksud. Sok, Allah. Kalau disebut Allah, ada makna nggak tuh? Ada. Makna apa Allah itu? Apa? Ya terserah. Ya, kalau saya mah menamakan Allah itu adalah nama bagi pencipta alam. Kalau saya mah begitu. Kalau kamu mau bilang Allah itu adalah zat yang memiliki semua sifat sempurna, tidak memiliki sifat kurang, ya nggak apa-apa. Berarti kan sudah itu ada makna berarti. Intinya kan di situ. Ini ada makna. Kemudian kudroh. Kudroh itu maknanya itu bukan. Masa kudroh maknanya itu nama bagi berarti kan lain. Itu yang dimaksud. Kudroh bukan zatnya itu. Paham? Itu sesuatu yang lain. Jadi sesuatu yang lain jangan pakai ilustrasi. Kalau pakai ilustrasi Allah di sini, kudroh di sini, enggak begitu. Ya, coba lihat aja makna Allah atau makna zat. Makna zat apa? Apa makna zat itu? Makna zat Allah. Apa maknanya zat Allah itu? Ya, zat Allah itu adalah muhdisul alam, dilihat dari segi dia itu qiyamuhu binafsihi. Dilihat dari segi dia bukan makna dan tidak membutuhkan kepada yang menciptakan. Misalkan, ya sudah itu. Kudroh apa? Ya kudroh juga. Dia yang berdiri sendiri. Gimana sih kamu itu? Ya, kudroh itu zat bukan? Bukan kan? Kalau kamu bilang kudroh itu zat, ya sudah berarti harus ada sesuatu yang lain untuk mengatakan Allah qadir ini. Nggak ada, nggak usah. Pokoknya mah kudroh itu ya yang berdiri sendiri. Nanti sama juga yang berdiri sendiri. Itu mah berarti kamu cuma menetapkan nama tanpa menetapkan makna yang lain. Ya, jangan pakai ilustrasi itu. Ya Allah di sini, kudroh di sini begitu. Ini sesuatu yang lain bukan dirinya, nggak seperti itu. Nah,
Wahada mana? Antakuna mahu syai'an wahidan wahada qad dhahaba ilaihil masyauna minal falasifah. Dan sebentar. Antakuna mahu syai'an wahidan, dan yang mengatakan bahwa kudroh itu adalah zat itu sendiri, maknanya sama, itu adalah falasifah diantaranya. Makna seperti itu. Kama dhahabu ila mithli dzalika fil ilmi. Sebagaimana mereka berkata demikian di dalam ilmu. Ilmu pun sama. Ya. Akhirnya ya Tuhan itu ya apa ya? Jadi ilmu cuma nama untuk Tuhan begitu. Ya, ilmu itu cuma nama. Jadi Tuhan itu alim. Cuman ilmu untuk Tuhan itu hanya nama saja. Ya. Jadi terus kudroh bagi Tuhan. Hanya nama saja. Sedangkan Tuhannya ya begitu. Tapi qadiron kok. Mu'tazilah tuh. Nanti diantaranya. Kafir kayak gitu. Enggak kafir. Karena menetapkan Allah qadir. Kalau menetapkan sebaliknya nanti, apakah Allah itu memiliki kudroh? Tidak. Allah punyanya jahlun. Nah itu baru. Enggak, jahlun pun itu makna juga, enggak ada. Itu mah secara nama tidak sah, secara sifat tidak begitu. Itu sifat-sifat yang ini mah. Paham? Paham ya? Kama dhahabu ila mithli dzalika fil ilmi wa yuraddu alaihim bima sabaqa fi burhan istihalati ittihadihi ta'ala bi ghairi. Dan dirod atas mereka itu dengan burhan yang telah lalu. Apa? Mustahil ittihadnya Allah dengan selain Allah. Jadi ini mau Allah apa mau qadir? Mau kudroh begitu. Mau Allah mau kudroh. Itu sudah sesuatu yang lain begitu. So kamu lihat nih ya. Kita bilang sama falasifah nih. Apa Tuhan itu? Tuhan itu yang wajibul wujud misalkan, the first cause. Oke. Berarti the first cause ini bisa mengadakan alam. Ya makanya alam juga, the first cause ini mengadakan alam. Kalau mengadakan alam berarti Tuhan ini berkuasa dong. Oh iya berkuasa tuh. Berkuasa ini apa maknanya? The first cause. Kurang deh kampret bolak-balik. Kamu the first cause itu kan yang apa? Yang menjadi sebab utama kan itu mananya. Lah kok the first cause jadi jadi berkuasa lah gimana sih? Iya makanya kok jadi sama-sama kudroh gimana sih kamu itu? Jadi kalau ittihad akhirnya apa? Kalau misalkan yang adanya kudroh doang, berarti makna the first cause tidak ada. Paham? Ini nanti yang jadi permasalahan antara kita sama kan kalau misalkan secara umum ada yang namanya creationist ya. Itu kalau kita bahasa gaya sekarang lah, ada yang namanya creationist, ada yang namanya itu evolutionist. Ya, ini secara umum nih. Jadi creationist itu orang yang percaya bahwa ini tuh created. Ini dibuat, diciptakan. Yang evolutionist itu ini semua berevolusi. Nah sebetulnya kan yang creationist yang berevolusi juga sama, menentukan adanya kudroh sebetulnya. Ya. Kalau si ini mah kudrohnya itu di waktu, jadi yang punya kudrohnya teh waktu, si evolutionist mah. Kalau kita mah creationist, yang memiliki kudroh itu adalah zat. Yang berdiri sendiri begitu. Yang kita sebut Allah kemudiannya di dalam pembahasan itu. Jadi si falasifah melihatnya ya ilmu teh ya itu. Jadi apa tidak membedakan ya antara zat si apa tadi first cause atau yang necessary atau yang wajib itu dengan makna kudroh itu. Tidak membedakan. Nah, kenapa ini mustahil? Karena jika demikian akan ittihad. Ittihad pada apa? Ittihad pada makna. Ya, qalbul haqaiq nanti. Nah, waradda alaihim huna fi aslil aqidah bi ikhtisarin.
Dan musonif sudah merod pandangan itu di dalam matan secara singkat. Bi annahu yalzamu fil ittihadi ayyakunal kullu aina juz'ih. Bahwa akan lazim dari ittihad itu apa? Ayyakunal kullu, bahwa semua perkara itu jadi ain juzunya. Paham gak nih? Al-kullu aina juz'ih. Jadi al-kullu aina juz'ih itu begini. Apakah, kita lihat aja dulu secara makna ya. Apakah untuk mengadakan alam ini cukup dengan kudroh? Tidak kan? Oke. Apakah mengadakan alam ini butuh kepada sesuatu yang lain? Ya, apa itu? Irodah, ilmu. Oke. Irodah ini adalah zat. Kudroh adalah zat. Ilmu adalah zat. Kalau kita bahas secara kasar saja dulu ya. Kan ini tes sifat bagian dari zat itu. Bukan bagian zat sebetulnya. Jadi gini, hesenya bahasan sok salah paham aing mah lah waktunya cukup tuh ya. Cukup lah. Cukup lah waktunya. Begini dulu nih ya. Saya takut salah paham aja. Kalau kita menyebutkan Allah, apakah Allah itu ada bagiannya? Nah, itu teh sebetulnya menyebutkan tidak teh udah bener ya. Cuman ada cumannya. Kalau kata ahli tajwid itu ada bagiannya apa? Alif lam lam ha. Kalau kata ahli nahwu alif lam sama ilah itu bagiannya. Jadi makanya itu kita lihat dulu. Kamu tuh pertanyaannya dari segi apa? Harus diperjelas dulu. Paham? Nah, tatkala kita menyebut Allah itu sudah Allah saja. Ya. Cuman kan pada akhirnya kalau kita menyebutkan apakah Allah itu punya sifat, berarti Allah itu ada bagiannya kan gitu. Bagian zatnya dan bagian sifatnya. Apakah itu terjadi fil kharij bagian itu? Tidak, pembagian itu hanya terjadi pada pikiran kita saja. Untuk memahami, untuk mentasdik Allah itu punya sifat apa saja. Jangan disebutkan nanti fil kharij ada bagiannya, enggak. Allah mah udah Allah doang, begitu Allah saja sudah. Ustaz kalau dari awal itu kan gitu gampang. Enggak gampang juga. Nanti bisa aja kepala sifat. Paham? Jadi setelah kita melihat kepada Allah dengan akal, akhirnya kita akan melihat ada zat, ada sifat. Yang mana sifat ini secara makna sah tidak disebut bagian Allah. Secara makna. Bisa, secara kharij. Nggak bisa. Secara kharij cuma. Ya masa kita, kalau gini betul nggak tuh? Allah itu zat dan sifat. Betul gak tuh kalau gini? Bener gak? Pokoknya bener gak nih? Sok share nyebutin salah aku mah. Bener gak nih? Iya, kalau kamu bilang enggak, ya tuh berarti kamu tuh bilang Allah itu zat doang tuh. Jadi kayak Mu'tazilah tuh, falasifah tuh. Bener gak pembagian gini? Bener. Lah ini sifatnya dibagi lagi tuh. Ada nafsiyah, ada salbiah, ada ma'ani. Bener gak nih? Berarti tersusun dong sifat Allah itu. Sok sih ya. Ya makanya, ini kan taksim akli saja. Kamu itu jangan sampai nanti taksim aklinya kamu benarkan itu pada kenyataannya seperti itu. Ini kan untuk kita memahami apa yang harus diitikodi. Ya, awas ngaji tauhid itu harus sampai beres, makanya harus sampai beres itu. Ya kan, kalau kamu misalkan nanti pada kenyataannya ya Allah itu murokab, tolol kalau kayak gitu mah. Ini mah untuk bagian yang mau kita tasdik. Paham? Ayo kita bahas satu-satu nih. Nah setelah dibahas, ini kan akhirnya pada sifat ma'ani ini ada apa? Ada ilmu, kan gitu. Ada kudroh, kan gitu. Coba kalau misalkan kudroh, ilmu, irodah, ini dia nafsuhu, atau dia itu kesini lagi, atau berarti ini mah apa? Kullu tehfis afi sama juz'un begitu. Paham? Sedangkan kullun itu sama dengan juz'un.
Juzuknya ini satu nih. Jadi kan sebetulnya kulun itu kan nggak salah sih. Jadi kan kulun itu kan apa? Dia semua juzuknya. Itu baru kulun tuh, semua juzuknya. Kalau satu juzuk sama dengan kulun, makul nggak tuh? Nggak makul. Kalau kamu memahami bahwa ilmu itu Allah, kudrah itu Allah, sama dengan kamu memahami rokok itu bako itu rokok, kertas itu rokok, rokok itu kertas. Bukan. Oh, Ustadz berarti mengatakan lain. Saya nggak mengatakan Allah murakab, bukan. Ya, pahami dulu satu-satu. Ini kita pahami satu-satu nih. Allah itu ada yang harus kita tasdik. Begitu, ya. Ustadz ganteng ya, kan ganteng nak bagan kiri. Jadi di dalam kejata aja gantengnya di sini gitu, tolol ya. Ya enggak lah, itu mah ya udah begitu aja. Gitu. Cuman kalau kita harus ditasdik, kalau saya ini penguasa dunia ya, barang siapa kamu boleh bilang saya tolol, kamu boleh bilang saya goblok, tapi kalau kamu bilang saya goreng patut, kamu masuk neraka. Sia sok. Gimana ini? Apakah ganteng itu adalah ainu dzatihi? Tuh. Pikirin begitu. Ya. Ala kulli halin, kalau mau gampang ya sudah ditasdik saja Allah punya kudroh itu, soalnya itu di situ doang. Cuman kalau misalkan kita ini tidak mentalil ya bisa jadi kena subhat saja begitu ya. Atau enggak jadi ma'rifah. Paham sampai sini? Makanya dikatakan tadi warudda alaihim huna fi asl aqidah bi ikhtisarin bi annahu yalzamu fil ittihadi ayyakunal kullu aina juz'ihi. Jadi kalau misalkan kudroh itu dia Allah, ilmu itu dia Allah, maka kul adalah ain juzuknya. Paham? Kalau aslinya makul itu dia seluruh juzuknya, itu yang benar tuh. Tapi kalau misalkan rokok ini bako, rokok ini kertas, itu berarti kertasnya jadi ain kulnya. Sedangkan sudah dimusalamah bahwa ini bagian dari kulnya. Kalau kata orang barat itu nanti disebutnya itu apa? Orang baratnya pakai dulan nih nanti. Jadi orang barat pakai dulan. Oh selatan. Oh selatan aja pakai dulan. Pakai dulan selatan. Hai barat tahun euy. Wetan. Kulon. Kulonan. Nah, kalau kata orang kulon, kata orang barat, itu teh salah kategorisasi. Salah kategorisasi itu teh. So, kamu kategorikan dulu nih hubungan antara rokok dengan kertas, rokok dengan filter, rokok dengan bako. Hubungannya, bako adalah bagian. Berarti rokok apanya? Keseluruhannya. Kan itu kategorinya teh, rokok keseluruhannya, bako bagiannya, kertas bagiannya, filter bagiannya. Tapi filter ini ya rokok itu. Sia sing balik heula ya, ieu sok sia sing balik sia. Ya kepret ya gedeng deui kepret. Itu. Ya itu layuk kol tuh, layuk kol. Nah nanti tanya coba Mu'tazilah, apakah itu qadiron? Tanya Mu'tazilah nanti, apakah Allah itu qadiron? Qadiron, aliman, hayyan, oke. Bukan, tapi hayyan itu apa? Zatuhu. Loh, sok tanya di suka yang sekali disenya. Hayyan itu qadiron bukan? Bukan. Hayyan qadiron bukan? Bukan. Hayyan itu ya hayyan, qadiron itu ya qadiron. Sami'an itu ya sami'an. Dibedain kan? Dibedain. Cuman apa itu hayyan? Ya ainuhu. Qadiron ainuhu. Jika Kristen atau gitu mah euy. Akhirnya itu katanya beda tapi sama. Paham? Kalau kita enggak ngobrol hal, gampang enggak ngobrol hal mah. Apakah qadiron itu sami'an? Bukan jangan qadir dengan sami'an ya. Qadiron, muridan, aliman. Ini saya tiga nih. Apakah qadiron itu muridan? Bukan. Apakah muridan itu qadiron? Bukan. Oke. Apa bedanya qadiron, muridan sama aliman?
Apa bedanya? Qadiron itu menunjukkan adanya kudroh pada sang pemilik qadiron ini, pada sang qadir ini, yang disebut qadir ini. Muridan ini menunjukkan adanya irodah pada yang disebut muridan ini. Aliman menunjukkan adanya ilmu. Pada yang punyanya ini, yang punyanya kita sebut apa? Zat. Oke. Kudroh ini zat bukan? Bukan. Tuh. Aliman ilmu ini zat bukan? Bukan. Irodah ini zat bukan? Bukan. Berarti ini apanya dong? Yang tiga ini. Nah, sifatnya jangan sebut bagiannya. Jangan sebut bagiannya, apa ya? Sifatnya. Jangan sebut bagiannya, cuman di dalam pembahasan bisa saja disebut bagian begitu. Di dalam pembahasan doang. Untuk menjelaskan Quran, untuk menjelaskan. Awil kathiru anil ainal qalil, atau banyak itu ainnya sedikit. Nanti ke situ juga bisa, kalau kita menyebutkan itu adalah itu, ya. Oh, ya kan, ya gitulah. Ayo, qadiron, makna muridan bukan? Bukan. Muridan makna aliman bukan? Bukan. Berarti ada berapa makna? 3 makna. Nah, terus maknanya qadiron apa? Bukan, zat itu kata si Mu'tazilah mah. Zat itu. Terus qadiron apa? Zat itu. Terus muridan apa? Zat itu. Ongkoh ning banyak tapi satu. Ongkoh ning banyak tapi sedikit. Jika Kristen deh hitung nama. Katanya banyak tapi sedikit. Paham? Nah, Ustaz, Allah berapa? 1. Sifatnya berapa? 20. Itu. Itu. Sama aja dong. Melazimkan banyak itu sedikit. Yuhnya 20 mah sifat mah. Sifat, kalau adat mah baliknya ke zat. Si Mu'tazilah mah qadiron teh zat deui, muridan zat deui. Paham? Katanya banyak zat berarti, tapi 1. Kalau kita mah enggak, sifatnya berapa? 20 yang wajib diketahui. Oh, itu yang tidak terhingga, berarti Ustaz Tuhannya tidak terbatas. Oh. Itu mah sifat. Ya. Terus kalau misalkan kamu itu minta nasi kuning, ya, dikasih satu butir nih. Nah, cuman 1. Itu banyak ya, ada kuningnya. Ada kerasnya. Ada apa? Ada asinnya. Banyak itu di situ. Saat ini mah 1. Kamu tajilah begitu baik. Berarti mana yang ngerti pan antara zat dan sifat bedana. Berarti kamu paham pan bedanya sifat dan zat. Apakah kamu menyebutkan sifatnya banyak itu melazimkan mengatakan zatnya banyak? Tidak. Gitu. Wadzalika la yuqalu. Enggak itu kaharti. Jadi kalau kamu pusing bagus. Bagus. Ustaz liur bagus. Memang enggak boleh kepaham begitu la yuqalu. Ya bagus. Kalau kepaham ditasdik, berarti Allah sebagian. Bagusnya ditasdiknya di situ. Ya, wa ila hadza. Jadi pokoknya mah kalau udah ya emang enggak bisa dibenerkan, ini mah enggak bisa ditasdik. Cek dirinya teh Ustaz belon ngatasdik aya mengarti nagen tuh. Top, ya. Kalau kamu enggak paham Allah wujud, Allah qidam, Allah baqo, enggak paham sampai Allah mutakaliman, baru tuh harus belajar lagi. Kalau ini mah kamu enggak paham udah enggak apa-apa. Ya, udah Ustaz paham. Ini mah fardu kifayah. Begitu. Tadi saya mah boro-boro mentasdik, paham juga enggak? Bagus. Bagus. Bener, Ari Ustaz bagus paham, tadi pakai. Paham ya Mu'tazilah, tolol curang gitu. Wa ila hadza asyarna biqaulina lazima kaunul itsnaini wahidan, karena itulah kita mengatakan maka akan lazim 2 itu 1 tuh. Kayak si Kristen kan 3 itu 1 itu 3. Coba kalau misalkan kita bilang sama Kristen, ya, yang kamu bilang Tuhan Bapa itu apa? Tuhan Bapa itu adalah Tuhan yang tidak ada awalnya. Oke. Yang kamu bilang Ruhul Kudus itu apa? Ruhul Kudus adalah pengetahuan Tuhan. Yang kamu bilang anak Tuhan itu apa? Yang kita bilang anak Tuhan itu adalah hayat. Berarti Tuhan ini zat atau sifat? Oh, ini mah zat. Ruhul Kudus, oh itu mah sifat. Tuhan anak, oh ini sifat. Berarti berapa Tuhan? 1 Tuhan. Saru aja ngurang mun gitu. Sama kita. Kalau gitu mah
Nah masalahnya nggak gitu si Nasrani mah, ya nggak gitu. Lah Tuhan anak itu ya Yesus itu. Waktu Yesus ada, pertanyaannya, apakah Tuhan Bapa ada? Tanya sama Kristen tuh. Hah? Ada. Jadi waktu Yesus ada itu Tuhan Bapa ada. Waktu Yesus ada Tuhan Bapa ada, Roh Kudus ada nggak? Ada. Oke. Subiti liur Pak. Subiti tiga ternyata. Oke. Berarti tiga-tiganya ada. Berarti kalau gitu ini bukan sifat Tuhan dong. Ya sifat, tapi terlepas. Mimiti. Mimiti gak karo liur pokoknya mah. Jadi si Nasrani mah mau madhab yang manapun pusing dia mah. Ya. Kita mah ya yang pusing-pusing. Cuman yang pusing itu bukan karena konsepnya, tapi karena orangnya. Orangnya gak paham. Tapi konsepnya itu benar konsepnya mah. Lazima kaunu wahidan yakni li annal qudrata wa dzata haqiqatani itsnatani. Kenapa? Karena kudroh dan zat itu menjadi dua hakikat, adalah dua hakikat. Fala witahada, apabila dua hakikat itu jadi satu hakikat, sorota wahidan jadilah satu. Maka jadilah dua itu satu. Sok sekarang tanya nih Mu'tazilah, apakah Allah itu qadiron? Qadiron muridan bukan? Bukan. Muridan aliman bukan? Bukan. Berarti ainnya qadiron, ainnya muridan bukan? Bukan. Ainnya muridan, ainnya qadiron bukan? Bukan. Oke. Berarti qadiron itu punya kudroh, bukan zat tuh. Ini tita. Qadiron itu zat. Muridan ini zat. Aliman ini zat. Jadi tilu tawa hiji. Tilu tawa hiji sih. Eta teh tilu perkara tawa hiji perkara. Cek manehanana teh. Tilu perkara, qadiron bukan muridan bukan aliman. Tapi qadiron itu apa? Zat. Kepret. Sok si Ari Asy'ariyah ge sarua cenah. Urang teh kitu. Kumaha? Ari ilmu sifat bukan sifat. Ayo, ilmu sifat bukan sifat. Terus apa namanya? Ilmu sifat bukan sifat, hayat sifat bukan sifat. Nah berarti itu 3-1. Bukan, kita mah umum khusus. Bukan 3-1, itu mah umum khusus. So kamu mau bilang itu umum khusus? Kudroh sama apa? Kudroh sama zat. Jadi yang ada tuh sifat apa kudroh yang ada tuh? Yang maujud fil kharij. Sifat apa kudroh? Kudroh. Cuman kita sebut itu sifat. Jadi sifat sama amrun kulli. Amrun kuliah sifatnya mah itu mah tuh intizai. Itu mah umum khusus. Yang ada itu, ya, itu kan sifat. Ya kudroh ya sifat, ya irodah ya sifat tuh. Paham? Nggak seulawes sakitunya lah tuh. Untung tadi di usian helaku cuanki jadi rada semangat. Ada pertanyaan sampai sini? Itu udah selesai tuh. Intinya apa? Intinya jangan sampai kayak Mu'tazilah yang mengatakan qadir itu zat. Ya, atau qadirun bidzatihi, itu qadir itu zat itu. Jangan. Nggak bisa. Enggak. Yang wali efek itu zat. Sama, cuman akhirnya itu kesalahannya itu mereka menafikan adanya sifat. Makanya mereka nggak kafir. Jadi kalau kamu nggak paham bentuk-bentuknya jadi Mu'tazilah. Saya itu pas pengajian sama Ustadz Angga perasaan Asy'ariyah Maturidiyah, pas di akhirat tapi jadi Mu'tazilah. Ya kamu aja nggak paham, waktu ngajinya nggak paham. Akhirnya jadi Mu'tazilah ada kelewat tuh gitu. Ya udah gampangnya mah ku Allah baik. Cuman Allah punya kudroh begitu. Nah kalau menafikan nanti pada akhirnya apa? Pada akhirnya ya salah di dalam mengidrok waqi'. Cuman apakah itu menjadi keluar dari agama? Tidak. Mudah-mudahan orang sadayana dihamputan ku Allah Subhanahu wa taala, mugi majelis dan kafarotkan kalapatan orang sadayana, uga jantan wasilah kembali orang sareng solehin sareng Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta
أستغفرك وأتوب إليك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا 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 آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.